Oke, eh, ya kita akan melanjutkan perjalanan. Oke, selamat malam teman-teman. Kita akan melanjutkan perjalanan di sini. Ya, ini si tahu ya motor apa ini? Kita akan coba yang namanya Kebo Baru. Oke. Here we go. Ya. Selamat malam. Berjumpa lagi bersama si Kebo Ucul. Sudah lama nggak ngevlog ini ceritanya. Seperti biasa, kita akan melakukan perjalanan menuju kandang si Kebo yang baru. Ya, kalau di video-video sebelumnya si Kebo itu bentuknya ya Yamaha Saber ya, itu adalah Kebo 1.0. Kali ini adalah Kebo dengan 2.0. Ya, Kebo 2.0. Oke. Sekalian ya, kita review untuk Kebo 2.0, si Kebo 2.0 ini. Ya, tidak salah lagi, ini adalah Benelli TNT 250. Wah, oke. Ya, Benelli TNT 250, motor atau brand ya, brand Itali, tapi rakitan mungkin rakitan Cina dia. Oke, kita review aja. Ini sudah pemakaian 2 bulan, jadi karena setahun ini nggak pernah ngevlog ya, nggak pernah motovlog, jadi tiba-tiba sudah ganti nih vlog yang baru ya. Kalau yang Kebo yang lama si Saber bukan sedang sih, sudah saya saya serahkan kepada tangan berikutnya, yaitu anak saya sendiri. Oke, sebentar, kita coba melewati jalan-jalan. Oke. Kita coba untuk ini ya, sambil ngevlog sambil jalan seperti biasa. Ini perjalanan pulang, jadi ya bisa dibilang untuk motor kali ini yaitu Benelli TNT 250, saya akan coba review. Oke, jalan dulu. Jadi oke. Sebentar. Nah, ini ada, nanti akan saya coba review ya. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Jadi Benelli TNT 250 ini adalah motor ya, terutama yang saya pakai ini ya, adalah Benelli TNT 250 generasi pertama tahun 2018. Ya, 2018. Jadi ini generasi pertama. Yang pasti kenapa saya memilih ini, karena ada kelebihannya. Yang pertama adalah sudah tidak lain tidak bukan karena saya penasaran dengan mesin
2 silinder 360 derajat ya, dengan kemiringan 360 derajat. Saya penasaran sekali karena setiap kali ketemu sama yang namanya TNT ini selalu tercengang dengan suaranya yang khas ya. Khas 4 silinder guys. Dan memang benar, setelah saya menaiki motor ini ternyata suaranya memang jos ya. Oke, kelebihannya yang pertama adalah itu suaranya. Selain suaranya, bisa dibilang motor ini punya handling yang oke ya. Handlingnya oke. Jadi handlingnya sangat stabil. Handlingnya sangat stabil. Ini adalah salah satu kekurangan dari Benelli ya. Nah ini susah pindah gigi duanya. Nggak tahu ini Benelli yang lain juga begitu nggak ya. Nanti kita akan tambahkan itu di kekurangan. Jadi kelebihannya dulu, yang pertama adalah motor ini suaranya oke, mesinnya 2 silinder ya. Terus handlingnya naik motor ini itu rasanya nyaman banget. Saya jadi teringat dengan Bison 150 karbu ya. Dulu pernah punya itu soalnya. Jadi Bison itu mirip karakternya sama ini. Karakternya mirip, jadi nyaman, cruiser banget ya. Meskipun ini stang sudah saya ganti ke Pro Taper. Jadi itu karena postur tubuh saya aja sih yang menurut saya badan saya gede, bongsor. Jadi tangan tuh kalau pakai standar yang fatbear biasa itu kurang ya, harus pakai yang Neo, Pro Taper Neo. Sama seperti waktu saya pasang di Saber ya, sama waktu saya pakai Saber juga sama. Jadi stang langganan ini. Oke, itu yang ketiga ya. Yang ketiga, jadi kelebihannya adalah nyaman. Oh, kedua, sorry, nyaman ya. Jadi tumpaannya enak bro. Terus kemudian yang ketiga, yang berikutnya itu adalah motor ini menurut saya dari segi desain itu bagus banget. Meskipun nggak yang wah ya, nggak yang wah keren, tapi motor ini punya beberapa fitur yang mendukung desainnya dia. Yang pertama adalah upside down. Upside down ini untuk di kelasnya lumayan gede ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya, upside down gede ini oke juga. Kemudian yang kedua adalah disc brake-nya double cakram ya. Jadi itu multi look banget ya. Jadi kita nggak perlu susah-susah modif ya. Kawasaki ZX saja belum double disc sama, meskipun sama-sama upside down ya. Ya betul gitu. Jadi itu kelebihan di desain. Ada lagi, yaitu pertama adalah berikutnya adalah shockbreaker belakang yang posisinya itu mirip-mirip punyanya R6 ya, Kawasaki R6. Itu keren banget sih. Beberapa motor Eropa juga punya style yang sama ya. Jadi itu menurut saya oke banget. Secara look itu dilihat tuh kokoh gitu. Shockbreakernya ada di samping ya kan. Itu kokoh banget. Lalu bannya, nah ini rodanya nih, peleknya ini pelek lebar guys. Jadi yang belakang tuh sudah 170 atau 160 saya lupa. Gede banget pokoknya, 160 kalau nggak salah standarnya. Dan bisa dinaikkan sampai 180. Wah, kan lumayan ya, ini gede banget itu ya. Yang depan sudah 130 kalau nggak salah. Jadi motor ini lumayan gede lah. Oh ya, ini kita coba untuk sama isi bensin ya. Kita menuju ke pom bensin. Nah, kemudian itu adalah salah satu kelebihannya dia. Macet nih kapan? Oh iya. Terus untuk berikutnya ya, motor ini tergolong irit. Wah, irit banget ya, tergolong irit. 1 liter itu bisa berapa ya?
bisa 30-an, 30 kilo, 34 kilo kelebihannya, kelebihannya, kurang lebihnya, ya, 34 kilometer. Jadi 1 liter bisa 34 kilometer, lumayan lah, ya kan? Irit lah, sekelas motor ya 250 cc memang pada umumnya ya, lumayan irit. Oh ya, ini itu kelebihan yang lain tadi yang lupa saya sebutkan adalah rangkanya. Rangkanya dia itu keren. Jadi untuk rangka dia punya rangka tubular ya. Rangkanya model tubular, bukan Delta box kotak box gitu, bukan ya. Tapi tubular. Tubular itu pipa ya. Nah, ini mirip-mirip banget sih memang sama kayak ER6 ya, sama. Jadi kelihatan kokoh gitu ya kan. Nah, ini kebetulan yang saya pilih adalah warna merah Ferrari ya, warna merah darah, merah Ferrari tahun 2018. Masih kinyis-kinyis ini, masih bagus, masih mulus, mesin juga masih bagus, jarang dipakai. Oke lah ya, untuk motor ini oke banget. Untuk lampu depan stylenya saya suka, mirip-mirip KTM Duke 390 yang dulu ya, yang pertama. Nah, mirip-mirip seperti itu, atau KTM Duke yang 250 lah ya, kalau nggak salah kayak gini persis. Nah, oke, itu kelebihannya. Oh ya, selain itu juga motor ini tergolong bongsor ya, gede banget. Jadi si kebu ini jadi kebu bongsor nih ya, lumayan besar. Nah, itu kelebihan. Oke, ini ada beberapa kekurangan yang saya akan coba sebutkan. Yang mungkin nanti ada beberapa yang bisa kita sanggah ya, kita jawab ya. Lebih tepatnya memang terutama adalah kekurangan yang memang ternyata belum dipahami oleh pemilik atau nunggang atau yang petaninya si kebo Benelli TNT 250 ya. Yang pertama, lemot ya. Ini yang sebelum saya beli itu isu itu sudah sering menyebar, sudah sering bukan sering menyebar ya, sering terniang ya. Ketika kita review Benelli ini kesannya memang lemot. Beberapa review lemot bilangnya. Nah, itu ternyata lebih ke karakter mesin, guys. Jadi kalau kita pakai motor ini ya, itu mesin itu nggak bisa pindah giginya, nggak bisa kayak motor normal gitu ya. Dia harus di RPM 6.000-an, yang mana itu normal ya. Nah, RPM di atas 6.000 itu paling enak. Di sini saya nggak sampai 6.000 sih, saya mungkin di atas 4.000 baru saya pindah gigi ya. Tapi kalau saya pakai di atas 6.000 itu kerasa banget enaknya, dan terbilang nggak lemot sih, kalau bilang normal banget, bahkan powernya baru muncul. Kalau di brosur tuh disebutkan juga sebenarnya RPM 6.000 ke atas dia baru teriak, ibaratnya baru powerful. Nah, cuma memang kalau nggak biasa itu kesannya kayak motor udah ngeden ya, sudah maksimal, seolah-olah mesin udah kayak teriak, udah mentok, padahal belum. Nah, itu ya, jadi kita harus membiasakan untuk memainkan RPM tinggi untuk motor ini nih. Itu yang beberapa penunggang TNT, baik itu ownersnya atau orang yang mau coba-coba, itu nggak paham di situ. Makanya rasanya kayak lemot, padahal itu RPM masih RPM bawah kategorinya. Nah, kita isi bensin ya guys, antri dikit nggak apa ya. Lalu berikutnya ya, motor ini kalau dipakai RPM tinggi itu justru malah irit. Nah ya, malah irit. Oke, untuk lemot itu jadi RPM-nya harus di atas 5.000 loh kalau bisa dibilang. Sebaiknya memang 6.000 itu baru kerasa powernya. Tapi kalau 5.000 pas-pasan. Nah, oke lah, oke banget.
Jadi saran saya itu. Kemudian yang berikutnya adalah isu, ya, isu berikutnya adalah panas. Nah, motor ini katanya panas banget. Nah, saya akui memang untuk panasnya Benelli ini, TNT 250 ya terutama, itu ya saya akui panas karena sensor kipasnya terlambat menyala. Kenapa saya bilang terlambat menyala? Bisa dikatakan sensor panas radiator itu menyala di suhu 90-an. Itu sudah panas sih. Sedangkan motor tuh kalau overheat kan 110 derajat Celcius ya. Nah, itu masalahnya. Ada beberapa solusi memang, beberapa pengendara atau pemilik Honor Benelli yang saya lihat di review itu mengganti sensor panasnya itu, sensor radiator itu pakai punyanya Zeravino, Benelli Zeravano atau apa tah, yang matic itu ya. Nah itu, jadi katanya itu baru aktif ketika 80 derajat Celcius kalau nggak salah. Jadi itu lebih awal ya, startnya lebih awal kipasnya daripada punyanya Benelli asli, TNT 250 asli. Nah kebetulan ini waktu itu rusak punya saya ini, sensor kipasnya rusak, jadi kipasnya nggak menyala guys. Mau ganti sebenarnya punyanya Zeravino atau apa itu nggak tahu. Nah saya mau ganti tapi ternyata saya punya kepikiran gimana kalau di manual, artinya saya shortcut dulu ya, jadi saya nyalakan berdasarkan feeling saya. Jadi saya selalu mantau ini sih memang temperatur ya. Di sini saya pakai Fahrenheit. Jadi kalau di Fahrenheit itu 220 itu setara dengan 90-an lah. Itu udah panas banget. Jadi saya nyalakan ketika 180 atau 200 itu baru saya nyalakan. Tombolnya di sini ya. Saya shortcut, jadi saya jumper. Kabelnya saya sambungkan saklar, tapi saya pasang ke ini juga, sensornya juga, jadi tetap adem jadinya. Itu sih. Ini sambil kita isi ya. Nah, bahan bakar. Nah, oke, itu tuh masalah tadi, masalah temperatur bahan bakar. Di sini isunya bahan bakar ini, motor ini kompresinya tinggi guys, yaitu 12:1. Jadi kalau mau pakai bahan bakar sebaiknya RON 95. Kalau pakai punyanya Shell ya, itu pakai yang V-Power, harganya 16.000 kalau di sini ya, nggak tahu, 15.000 sampai 16.000-an. Jadi lumayan mahal ya jadinya kalau ini. Saya isi harian dulu, jadi lumayan mahal kalau pakai V-Power. Jadi saya akali dengan Pertamax Green. Nah, Pertamax Green ini RON-nya 95. Lumayan enak juga, harganya jauh lebih murah, 13.000 ya. Jadi itu solusi untuk bahan bakar. Untuk bahan bakar sih sebenarnya tergolong apa ya, tergolong nggak ada masalah di sini selama kita bisa menemukan V-Power punyanya Pertamax Green ya. Untuk harian sih, kalau untuk performa mungkin enak V-Power atau punya IPB katanya. Nah, ini saya isi harian di sini. Kalau tiap hari mungkin saya bisa menghabiskan 10.000 bensinnya. Kita isi dulu ya di sini ya. Isinya nggak usah banyak-banyak, 30.000 nanti karena nanti di hari lain baru saya isi 100.000. Intinya setiap minggu saya menghabiskan sekitar 130.000. Ini saatnya mengisi 30.000 green mas ya. Oke, siap. Ini saya. Berarti arek-arek ku ngira nih aku dalam 4 nih. Nah, ada 30.
pas 2 liter. Mau Siap. aku Kak. Ya. Oke. Kita isi pakai Pertamax Green. Itu adalah solusi bahan bakar yang tepat buat harian si TNT ya. Saran saya itu sih. Oke. Yuk, gaspol. Pas. Oke, kita coba gas sedikit ya. Nah, enak banget ini kalau digas ya. Tariknya enak banget, meskipun ini belum berapa tadi, belum sampai 6000 rpm ke atas ya. Tapi intinya sih kalau saya bilang dari masalah RPM tadi atau yang lemot tadi, solusinya cuma satu, biasakan dengan RPM tinggi untuk motor ini. Sebenarnya itu terhitung juga nggak tinggi sih, 6000 rpm itu untuk motor ini lumayan nggak terlalu tinggi, itu malah normalnya. Terus kemudian bahan bakar yang katanya boros, nggak juga. Nah, jadi motor ini enaknya di situ, bisa pakai Pertamax Green. Kemudian panasnya tadi, solusinya adalah kita kasih kabel yang nempel atau menjumper sensor, jadi kita bisa nyalakan langsung sebelum kerasa panas. Ini belum saya nyalakan ya, ini 185. Jadi kalau katanya panas banget, menurut saya sih kok enggak ya. Menurut saya enggak sih. Ya memang mesinnya 2 silinder, jadi kalau 2 silinder tuh kerasanya kerasa panas ya kalau di kaki. Ini saya nyalakan nih. Oke. Nah, ini 188 Fahrenheit, nanti akan turun dengan cepat. Ya, dengan cepat. Nah, ini kebetulan memang sensor saya lagi rusak. Rencana mau cari yang sensornya Zeravanu. Apapun itu namanya, saya lupa. Ya. Nah, jadi itu sih solusinya. Ini enak banget nih kalau kita berani pakai RPM tinggi ya. Motor ini nggak kerasa lemot sama sekali, tarikannya enak. Cuma di sini saya pakai harian ini guys. Jadi informasi yang lebih tepatnya lagi, motor ini saya pakai untuk harian. Saya pakai harian untuk kerja setiap hari keliling Surabaya. Nah, jadi si kebo ini bener-bener bajak sawah tiap hari ya. Ya itu sih memang bahan bakar yang harus digunakan. Saya harus pilih-pilih SPBU karena nggak semua SPBU Pertamina menyediakan Pertamax Green. Jadi di sini saya harus ingat-ingat di mana harus isi bahan bakar ya. Kalau untuk ya ini suara mesinnya enak banget ya. Jadi kenapa saya pilih ini? Karena saya itu lagi seneng banget sama suara mesin ya. Pengganti musik sih kalau saya bilang. Saya suka pakai headset sebenarnya, tapi semenjak saya pakai ini, saya malas pakai headset. Mending mendengarkan si kebo bernyanyi. Suaranya merdu banget ya. Ya ini kipas saya nyalakan, jadi kondisi macet pun aman. Kipasnya kalau nyala itu fine guys, temperatur nggak cepat naik. Itu yang harus mungkin para Benelli owner ya pahami kenapa temperatur cepat naik, itu karena settingannya itu motor Eropa ya. Oke, kelemahan berikutnya, nah ini yang memang saya baru sadari, yaitu pindah gigi. Pindah giginya motor ini, terutama ketika masih dingin. Nah ini ya, ketika motor baru nyala itu susah banget, terutama di gigi 1 ke 2. Nggak tahu ya, ini kebo yang saya pakai ya, atau kalau kebo yang lainnya.
1 ke 2 itu rasanya susah ya, jadi kadang-kadang harus pas. Kemudian 4 ke 5, nah itu juga sering sering susah ya, terutama ketika mesin masih dingin. Jadi kalau saya perhatikan di sini ketika temperatur masih sekitar di bawah 50 derajat Celcius atau sekitar 130 kalau di sini ya, 130 120 derajat Fahrenheit, itu susah banget. Jadi sebaiknya tunggu sampai panas dulu ya, baru bisa dinyalakan, baru bisa dipindah dengan mudah. Meskipun ada caranya, kemarin sempat ngobrol dengan beberapa komunitas di Facebook, itu katanya kopling setengah. Nah, dan saya gunakan memang benar. Jadi kopling setengah saya pakai plug baru bisa ternyata. Nah, itu adalah masalah yang berikutnya ya. Selebihnya sih fun-fun aja. Oh iya, ada lagi satu lagi, yaitu masalah underdeal spare part. Nah, motor ini memang spare partnya tidak masuk akal, bukan tidak masuk akal, harganya terlalu mahal atau miliaran itu enggak. Tapi memang carinya agak susah, terutama kayak rantai ya, rantai belakang. Ya rantai di belakang lah, nggak ada rantai depan. Rantai, maksudnya rantai dan gearnya ya, gear belakang, gear depan, itu dia tergolong unik ukurannya tuh 525. 525 itu setara dengan punya mobil, memang mobilnya R1, jadi setara 1000 cc, jadi 800 cc ke atas lah, 600 cc ke atas lah. Itu rantainya memang gede-gede, 525. Yang mana Kawasaki ZX saja 520 ya. Nah, dia pakainya 525, jadi itu lumayan susah. Kita harus cari online mungkin, atau di beresnya ya, langsung di bengkel resmi, atau mungkin bisa juga diakali. Beberapa teman-teman yang bandnya di TNT Owners itu diakali dengan bandnya Ninja sekalian, jadi gearnya diganti sedikit di bubut ya lubangnya kalau nggak salah. Jadi nanti kalau mau ganti rantai atau apa lebih murah, lebih gampang. Itu solusinya sih. Sebenarnya saya belum pernah ganti rantai di saat ini. Oh ya, ada beberapa yang bilang olinya kok cepat sekali habis. Saya sempat konsultasi ke bengkel-bengkel, teman-teman bengkel, itu katanya karena temperatur. Nah, jadi karena temperaturnya nggak dinyalain, AC-nya nggak dinyalain, AC kipas ya maksudnya, kipasnya nggak dinyalain, itu temperaturnya jadi panas di mesin, itu menguap olinya. Nah, itulah akan berkurang. Tapi tetap ya harus sering melihat, cek untuk kondisi olinya. Oke. Radiator juga selalu dicek, meskipun tidak ada indikator panas atau apapun ya, tetap dicek. Jadi intinya, kesimpulannya, motor ini is another level untuk bikers yang ingin merasakan sensasi naik mobil dengan kapasitas mesin 250 cc, yang mana kapasitas ini masih aman dari pajak dan SIM C1. Ya, karena kalau di STNK-nya sendiri aja 249 cuman ya, nggak sampai 250. Nah, jadi sensasi motor tapi murah meriah. Kemudian kan susah tuh merawat motor 2 silinder dengan mesin yang seperti itu. Nah, kalau saya mikirnya gini, anggap aja kayak kita naik mobil ya. Analoginya mobil itu silindernya berapa guys? Nah, 1600 cc atau 1200 cc itu kayak mobil ya. Itu berapa silinder? Biasanya 4 silinder tuh minimal, atau 3 silinder deh, itu sudah kayak mobil. Kalian menyadari nggak bahwa merawat mobil itu gimana? Sebenarnya kan mobil juga harus dirawat kan, sama kayak mobil sebenarnya. Jadi kalau menurut saya justru ini lebih murah dari mobil. Lebih murah dari mobil. Jadi ya 50-50 sih kalau saya bilang, kalau kita punya mindset bikers, apalagi kalau kita pernah punya mobil dan coba ngerawat ya, nggak cuma asal pakai, ini lebih gampang sebenarnya, lebih gampang.
tuh. Ya, jadi itu sih. Nah, ini untuk Benelli TNT 250 yang sekarang saya pakai ini. Jadi kalau menurut saya nggak seperti yang dipikirkan. Ya, selama kalau kita paham motor ini bagaimana, kayak mesin low motor tadi, Erbitan Solution dari kita jangan-jangan nggak kenal sama karakter mesinnya. Oh iya, motor ini karakter mesinnya sebenarnya bisa dibilang bukan untuk akselerasi ya. Jadi motor ini sebenarnya untuk cruiser atau perjalanan jauh santai gitu, melintas jalan yang lumayan jauh lah, jadi tepatnya tidak untuk stop and go memang. Meskipun saya rasa stop and go pun nggak masalah sih, nggak terlalu kayak naik Harley gitu enggak ya, atau naik Kiwi yang Pentagonian, karena handlingnya sendiri oke. Kalau mesinnya mungkin ya itu nih RPM udah beres, itu aja sih sebenarnya. Ya jadi untuk kali ini review Benelli TNT 250 seperti itulah teman-teman. Oh, Optimus Prime. Ya, teman-teman, kita akan gali lebih lanjut lagi untuk motor ini, terutama di spek yang lain mungkin, atau mungkin setelah saya menemukan beberapa hal baru dari motor ini akan saya sampaikan di video berikutnya. Yang pasti untuk kali ini si kebo berubah menjadi Benelli TNT 250 ya. Nah, nanti terus gimana nasib si Saber? Ya, Saber tetap saya pakai kadang-kadang, karena sebenarnya Saber itu dipakai oleh anak saya, dipakai untuk sekolah. Jadi ya terpaksa dia di tangan yang lebih tepat kayaknya ya, usianya lebih muda. Kalau yang tua-tua pakai ini aja. Nanti kita akan lanjut bahas masalah desain ya, untuk di next video mungkin di perjalanan berikutnya. Yang pasti untuk kali ini Benelli TNT 250 reviewnya saat ini sampai di sini aja dulu. Untuk teman-teman yang mungkin punya Benelli TNT juga bisa komen ya. Mungkin ada kekurangan atau kesalahan yang saya sebutkan bisa diperbaiki, bisa dibetulkan, atau mungkin bisa kasih tips buat saya, bang itunya kok gini, mas itunya kok begitu, kasih ini aja, oke ya. Silakan. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sekian dulu. Kita akan bertemu lagi di next video. Tetap jaga kesehatan, keep safety riding. Kita akan bertemu lagi dengan si kebo yang sedang membajak sawah. Ini pulang dari sawah. Oh, peluit. Ya, jadi sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat wa aspal dari si kebo Ucul. Ciao.